Nah, bagaimana kisah selengkapnya kita dengarkan langsung dari dari narasumber Pak Rito. Selamat malam Pak Rito. Shalom. Ya, Pak Rito bisa dengar saya? Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, haleluya. Bisa, Pak. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Mas Rito sudah hadir. Dan pada malam hari ini kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Dan apa Amin. yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu bisa dibagikan, bisa diceritakan. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu. Seperti apa dulu Mas Rito di dalam imannya yang lama. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Rito. Silakan Mas Rito. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Saya bersyukur atas karunia Tuhan yang luar biasa, mukjizat Tuhan yang luar biasa, anugerahnya yang luar biasa, hingga mengantarkan aku sampai hari ini. Tanpa Tuhan Yesus, saya nggak mungkin bisa bertahan sampai detik ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Lewat channel ini saya dikasih kesempatan untuk memberi kesaksian betapa hebatnya Tuhan Yesus kita, betapa ajaibnya Tuhan Yesus, luar biasa mujizatnya, firman-Nya luar biasa. Sahabat-sahabat semua, perkenalkan, nama saya Rito Eko Prasetyo dari Cilacap. Saya kelahiran 1979. Saya mau memberi kesaksian di mana Tuhan Yesus begitu baik, begitu dahsyat menyentuh hati saya. Sahabat-sahabat semua, Bapak-Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan dibilang keluarga yang kurang mampu. Saya dari kecil kehilangan sosok seorang ayah, karena bapak saya itu meninggalkan saya dan mama saya. Saya dibesarkan sendiri oleh mama saya, sehingga secara tidak langsung membentuk kepribadian saya menjadi seseorang yang feminin. Padahal saya itu laki-laki, tapi akhirnya terbentuk menjadi seorang yang feminin. Karena pada saat kecil dulu, mama saya selalu mengajarkan untuk memegang pekerjaan perempuan. Dari semuanya, aku selalu bantuin mamaku. Karena demi makan, demi kebutuhan hidup, saya bantuin mamaku sama adik-adikku. Hingga secara tidak sadar, kepribadian feminim ini melekat dalam jiwa ini. Tanpa saya sadari, saudara, tanpa saya sadari. Hingga sampai, karena kebetulan juga di lingkungan saya ini kebanyakan tuh perempuan juga. Jadi teman-teman saya main juga perempuan. Nggak ada namanya yang seumuran saya itu, nggak ada yang laki-laki tuh waktu itu, nggak ada. Semuanya hampir perempuan kebanyakan teman main saya. Seiring berjalannya waktu, tetangga semua atau teman-teman sering ngatain aku, "Ya kamu kok laki-laki kayak gitu? Apa jangan-jangan kamu nanti gede kok jadi banci gitu ya?" Pada saat itu aku nggak tahu tuh apa ya banci, apa itu, apa yang orang bilang bencong, nggak tahu sama sekali saya. Ya saya cuma diem.
pada saat itu keluarga juga, ya karena keluarga memang sudah tahu dari kecil aku sudah kayak gitu ya, mereka semuanya nggak ada yang komen lah. Sampai akhirnya usia remaja, saya merasa aneh dalam bingung dengan apa jati diri saya sebenarnya ini siapa. Saya laki-laki, tapi kok sukanya laki-laki juga, gitu loh. Terus ketertarikan sama laki-laki itu pada saat saya lagi, karena saya dari Muslim, waktu itu saya ngaji, terus pas lagi main-main gitu sama anak-anak cowok, anak laki-laki, saya malah maaf kata, diciumi gitu loh. Jadi saya merasa nyaman aja di situ. Saya merasa ada sosok ayah nih ada sosok ayah di laki-laki lain gitu loh ibaratnya. Nah, sejak saat itu aku mulai bingung, aku stres. Gimana? Dong saya laki-laki, kok suka laki-laki? Gitu. Maksudnya apa? Saya sendiri nggak tahu. Saya bingung sendiri. Semakin hari, orang-orang di luar sana mulai mengatai aku. Ayo banci gitu. Mirip banci gitu. Ya saya cuma diem aja. Malu pasti iya, malu. Nah, setelah karena kebetulan saya dari orang yang tidak mampu, saya cuma bisa mengenyam pendidikan sampai SD aja. Saya bukan orang yang punya, untuk makan aja susah, apalagi untuk kalau sekolah ke SMP melanjutkan. Waktu itu saya nggak sama sekali, nggak ada pikiran ke sana. Jadi pada saat itu teman-teman pada melanjutkan ke SMP, saya di rumah, saya jualan, tetap saya jualan, bantu-bantu mama di rumah, bikin kue, segala macam. Gimana juga keluarga kami butuh makan. Kasihan mama aku sendirian, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang bantuin cari nafkah. Mau nggak mau aku sebagai yang tertua, ya gimana lagi, harus bantu mama aku ngurusi adik-adikku. Karena saya tuh 5 bersaudara. Sampai pada akhirnya usia 13 tahun saya pergi ke Jakarta. Saya pergi Jakarta, merantau di Jakarta. Jadi asisten rumah tangga dengan gaji yang waktu itu bayaran cuma 45.000. Waktu itu saya belum sama sekali nggak mengenal Kristen. Saya cuma menjalani hidup dan jalani hidup. Yang penting muat makan dan makan. Membantu adik-adik saya. Ya, pada saat itu aku di Jakarta ada 2 tahun. Saya balik ke kampung. Pada saat saya pulang, ceritanya udah berbeda lagi nih. Udah usia remaja ini saya. Usia 16 tahun. Pada usia 16 tahun ini, itu awalnya saya mengenal dosa homoseksual.
di mana justru malah saudara saya sendiri, saudara agak jauh sih, dia yang memperkenalkan dosa itu awal mulanya. Saya menikmatinya, saudara, menikmatinya. Cuma saya heran aja, kok bisa ya sama laki-laki bisa kayak gini, gitu. Heran dalam hati saya. Hingga pada satu hari, aku pernah ketemu dengan komunitas waria di situ, komunitas gay, komunitas waria. Saya pernah ketemu di situ. Ada seorang ketemu di jalan, akhirnya aku diperkenalkan dengan dunia itu. Dan mereka bilang, kenapa kamu nggak dandan aja? Gitu. Kamu kan mending dandan, kamu cantik, pasti kamu tuh kan masih muda. Karena waktu itu kan saya 16 tahun masih. Akhirnya aku dandan. Emang iya ya? Emang bisa orang kayak gini bisa dandan? Bisa lah, nah itu katanya. Nanti kamu pasti dapat duit juga, dapat di sini, dapat duit banyak gitu dari mereka laki-laki gitu. Nanti kita mangkal di sana gitu katanya mereka. Yaudah, saya nurut aja. Saya didandani, di make up gitu kan. Terus akhirnya dilepas ke Pangkalan. Terus sampai Pangkalan di sana, ya gitu banyak wari-wari mangkal di sana, banyak teman-teman, senang di sana. Beban nggak ada, hanya happy aja udah sama teman gitu. Ya memang heran pertama awalnya di situ, kok bisa ya laki-laki kayak gitu, jabat cantik-cantik gitu dalam hati aku sendiri. Setelah aku menikmati dan menikmati, ternyata memang di situ aku nyaman karena aku dapat duit juga di situ. Aku terpuaskan, aku juga bisa dapat duit. Aku bisa ngasih mamaku, adik-adikku duit pada saat aku pulang pagi aku pulang kasih duit ke mamaku gitu. Aku nggak peduli omongan orang kalau uang itu uang haram, yang seperti mereka katakan itu uang haram. Pada saat aku pertama dandan, mamaku sendiri nggak kaget sih, mamaku nggak kaget, keluarga aku nggak kaget, mereka bisa menerima. Bahkan nenek aku dulu akhirnya dia meluk aku gitu loh. Oh, ternyata ini jawaban dari nenek kamu yang dulu itu gitu loh, ibaratnya mbak buyut aku pak gimana gitu loh, apa yang aku dulu. Katanya dia pesen sama nenekku gitu, nanti salah satu keturunanmu ada yang kebalik gitu, ternyata kamu yang laki-laki jadi perempuan gitu. Jadi kayak nenekku, keluargaku tuh nggak ada heran lagi, mereka bisa memaklumi dengan kebiasaan aku dari kecil sih. Sampai tetangga pun ya pro kontra lah, ada yang suka ada yang tidak gitu loh. Kalau yang nggak suka ya mencemooh pastinya, menghina. Aku cuma diam aja, dikatain bencong, dikatain banci, dikatain apa gitu loh. Pada saat, tapi gimana juga aku tuh manusia juga yang punya rasa. Ya. Jadi pada saat itu waktu terus berjalan, saya menikmati dan menikmati terus kehidupan waria itu, karena bagaimanapun juga keluarga saya butuh makan, adik-adik saya butuh tanggung jawab saya. Saya pergi sore untuk mangkal, pulangnya pagi, begitu terus.
sampai aku hidup di jalanan, ngamen segala macam, mencuri, semuanya aku lakukan. Kalau ingat ini sebenarnya, ya ini dosanya luar biasa. Orang-orang di luar sana setiap ketemu cuma mengatakan, mencemooh, mengatai gitu, bencang tanpa ada yang ngasih solusi. Jujur saya juga capek, gitu. Saya nggak mau seperti ini. Gitu. Hingga pada suatu saat saya dikatai sama tetangga saya, dan saya jujur, saya ngamuk, saya marah. Gitu. Nah, begitu saya marah kok malah mereka bilang, Banci kok dikatain gitu malah marah gitu loh. Wah Tuhan, aku sampai gini, emang Banci itu bukan manusia? Emang Banci itu nggak punya hati, nggak punya perasaan? Saya juga manusia, Mas, punya perasaan. Kayak gitu. Jadi bukan karena Banci terus jadi bahan olok-olokan, kamu enggak. Sedih saat itu. Sejak saat itu aku malas banget ketemu sama orang itu. Itu tetangga saya. Ya. Semakin jauh banyak teman-teman di sana. Hingga pada tahun 99 saya dikenalkan oleh waria yang senior bahwa saya harus bisa menata masa depan, katanya. Apa ya kamu mau hidup mangkal terus kayak gini? Tuh. Apa kamu nggak pengen kerja di salon? Tuh, katanya. Aku cuma berpikir, emang bisa orang kayak aku ini, orang lulusan SD nggak bisa ngapa-ngapain? Masa iya bisa di salon? Nggak mungkin lah gitu. Bisa lah asal kamu belajar, katanya temanku itu. Ya, masih support aku tuh kayak gitu. Ya udahlah dicoba ya gitu. Emang mau ada yang mau nerima saya? Saya kan orangnya gini gitu loh, kesana jalanan, orang-orang beda dengan baju-baju salon yang kayak gitu. Akhirnya saya dikenalkan ke waria yang punya salon. Nah, di situ saya diterima kerja, saya diajarin banyak hal tentang salon, terus diajarin kepribadian lagi yang lebih lembut lagi, gitu loh. Yang tadinya saya namanya anak jalanan, ya tetap aja mabuk-mabukan, urakan gitu, selengean gitu. Walaupun saya banci, tapi yang bancinya kayak gitu emang. Orang bilang katanya itu saya banci preman. Sampai akhirnya tuh saya dididik di salon itu, diajarin di situ, bukan cuma masalah salon, masalah rambut, tapi kepribadian lebih dijadikan ke feminin lagi. Gitu. Akhirnya saya bisa menguasai, bisa ngerti. Setelah itu aku tahun 2000 saya dikasih modal sama keluarga saya, kasih modal untuk buka sendiri. Nah, pada saat saya nyoba untuk usaha sendiri, mandiri gitu. Pada saat mandiri itu di kampung saya tuh, saya buka di kampung saya sendiri tuh, ngontrak di kampung saya. Ternyata saya
lecehkan malah di kampung saya sendiri. Saya hasil karya saya itu nggak dihargai sama sekali gitu loh, karena saya orang banci gitu. Salonku sering diganggu. Setelah saya diganggu di lingkungan saya sendiri, diresain di lingkungan saya sendiri, akhirnya saya coba untuk ke lain daerah. Saya buka usaha di sana. Waktu itu memang karena belum banyak salon, di situ aku mulai berkembang salonku di situ. Terus tetangga-tetangga yang tadinya nggak suka, terus begitu dari omongan mulut ke mulut bahwa hasil karya saya itu bagus, hasil potongan saya itu bagus, akhirnya banyak tetangga yang datang ke salonku, padahal itu udah lain daerah gitu loh. Ya saya tetap baik sama mereka, gimana juga mereka adalah tetangga saya. Nah, hingga sampai pada tahun 2006 saya ada aktif di Cilacap, itu ada organisasi waria gitu. Saya ada aktif di situ, di organisasi waria itu di Cilacap. Di situ banyak kumpul-kumpul, setiap bulan kita bikin arisan, bikin apa itu, selalu itu banji-banji salon tuh biasanya, waria-waria salon kumpul semua di situ. Nah, hingga sampai pada satu saat organisasi kami itu, organisasi waria itu dapat undangan dari Semarang. Dari Semarang itu namanya itu undangannya Temu Kangen. Dari Temu Kangen itu saya penasaran gitu loh, tanya ke senior, ini undangan Temu Kangen ini maksudnya apa gitu loh. Ini katanya di Semarang ini kumpul kaum minoritas gitu, LGBT kumpul semuanya di sana gitu loh. Dari LGBT sama anak jalan tuh kumpul di sana, di gedung itu. Oh iya, nah, akhirnya saya penasaran, saya ikut. Kita semua rombongan naik bis ke Semarang. Kalau nggak salah Semarang daerah mana ya? Aduh, Permata Hijau apa kalau nggak salah. Nah, kita berangkat pagi sampai sana sore, sampai Semarang. Terus saya kaget di sana, udah kumpul banyak banget teman-teman di sana. Masuk gedung, terus mereka semuanya pada mandi, pada yang pada dandan, semuanya mereka tuh kumpul. Saya kaget, banyak banget ini, semua LGBT di sini, orang-orang minoritas di sini semua gitu loh. Gedung apa ini namanya? Aku bisa menampung segini banyak orang gitu. Nah, saya penasaran. Nah, pada saat teman-teman udah pada dandan semua, gitu. Karena kebetulan memang waktu itu saya ada sakit, tapi dibilang sakit ya nggak sakit. Di kulit saya itu ada bintik-bintik merah gitu loh, tapi nggak gatel, nggak sakit gitu loh. Tapi itu bikin malu karena itu di bagian daerah dada juga, tangan semua gitu loh. Jadi waktu itu memang saya pakai pakaian yang tertutup gitu. Beda dengan teman-teman yang lain yang semuanya serba vulgar di situ. Seksi, vulgar semuanya, bener. Tahu sendiri penampilan waria seperti apa kalau udah kumpul-kumpul kayak gitu. Nah, begitu selesai rombongan kami selesai dan semua udah siap, terus masuk ke ruangan, di situ saya bingung gitu loh, heran. Ini ruangan apa ya? Kok adem gitu loh. Dalam hati ini tuh beda gitu loh. Sampai akhirnya aku maju ke depan, semakin maju, di situ aku lihat salib di depan.
ternyata itu gereja. Oh ini gereja, ini salib, ada salib itu. Terus teman-teman bilang, ini gereja gitu. Awas loh, nanti kita masuk sini jadikan Kristen loh, katanya mereka. Teman-teman Maria tuh pada ngomong kayak gitu. Nah, aku nggak peduli lah gitu kan mah. Udah pada duduk, aku nyari tempat duduk di bagian depan sendiri. Aku nyari di bagian depan. Nah, pada saat itu ada kesaksian dari Jupiter Furistimo. Ya, aku masih ingat itu ada kesaksian dari Jupiter Furistimo. Di situ aku kagum, ya memperhatikan aja, gitu loh. Hingga sampai ada waktu di mana yang duduk depan ini ada pasat doa yang mau didoakan maju ke depan gitu. Nah, secara tidak sadar aku ini langsung ke depan, ikut aja maju, didoakan. Udah aku maju aja lah, maju. Nah, di situ pada didoakan, aku didoakan. Begitu selesai, acara selesai, akhirnya teman-teman bilang, kok kamu tadi ngapain ikut ke depan? Ya biarin, kenapa? Ya enggak sih, nggak apa-apa gitu. Kamu nggak takut maju ke depan gitu? Ya enggak lah, ngapain takut gitu. Nah, begitu terus rombongan kami pulang, ramai banget di situ, semua udah pulang ke kota masing-masing, kita berpisah di situ. Terus akhirnya kami pulang ke kota kami masing-masing, karena di situ ada 9 kota yang masuk ke gedung itu, ke gereja itu, dari Jawa Tengah. Nah, sampai esok paginya, saya beres-beres. Begitu beres-beres salon, aku mandi, aku buka baju, aku tuh kaget, gitu loh. Oh, yang belang-belang di tangan, terus apa, bintik-bintik merah yang di bagian dada itu hilang, gitu loh. Hilang, nggak terasa ini, tapi aku nggak berpikiran yang macam-macam, cuma ya hilang lah, udah senang aja udah hilang, gitu loh, nggak ada bekas sama sekali. Terus pada saat aku beres-beres, setelah itu aku beres-beres di salon, aku nemukan ada salib. Ada salib. Aku gini, loh, kok ada salib ini ya? Gitu kan aku. Apa mungkin orang tamu ketinggalan di sini? Kan nggak mungkin. Biasanya kan kalau ketinggalan kan di meja. Ini nggak di atas meja atas gitu loh, lemari atas. Salibnya itu bukan salib yang kayak bikinan pabrik itu bagus, enggak. Kayak bikinan tangan, kayak tempakan tangan gitu salibnya. Ya saya cuekin aja, cuma yaudahlah tak taruh sini aja, nanti siapa tahu ada yang nyari gitu kan. Ya, akhirnya tak taruh situ lagi. Udah berselang waktu, udah nggak berpikiran salib lagi, nggak berpikiran macam-macam lagi. Terlena lagi dengan dunia waria itu di salon. Hidup tetap berjalan hingga sampai akhirnya tahun 2010, semakin kesini itu saingan sama banyak juga. Tahun 2010 akhirnya usaha saya hancur, saudara. Usaha saya hancur, pinjam sana pinjam sini, banyak utang sana utang sini, usaha hancur. Akhirnya saya balik lagi ke rumah.
Saya nggak bilang apa-apa sama mama aku. Kenapa balik? Kan saya nggak bisa bayar kontrakan, mak, udah habis. Ya udah, akhirnya karena usaha saya udah hancur, udah nggak bisa bayar kontrakan lagi. Mau nggak mau, saya terjun lagi ke pangkalan. Di situ banyak teman-teman yang mulai menghina lagi. Dulu waktu saya masih jaya, saya banyak duit, teman-teman tuh banyak banget yang datang. Setelah usahaku hancur, mereka nggak peduli. Bahkan yang ada mereka mencemooh, menghindar. Gitu. Tapi karena kebetulan dari dulu tuh saya tuh nggak pernah mau berdiam diri. Saya harus cari duit, dan cari duit terus. Nggak pernah lelah cari duit. Karena tanggung jawab saya dengan keluarga dengan adik-adik harus tetap. Kasihan mereka. Hingga satu saat kembali ke pangkalan dengan dunia pangkalan yang kejam, dunia malam, gitu loh. Di tengah keputusasaan ini, aku mangkal, tiba-tiba ini pengalaman, ada laki-laki yang datang, resehnya minta ampun, preman termasuknya itu. Dia memaksa untuk dilayani, tetapi saya nggak mau, saya dipaksa. Tetap saya nggak mau. Akhirnya dia ngancam, saudara. Dia ngancam. Kalau kamu nggak mau, tak bunuh kamu. Gitu. Saya langsung tersenyum, saudara. Betul, lihat dia ngomong tak bunuh. Saya tersenyum. Saya deketin dia. Kalau kamu mau bunuh, bunuh. Saya justru malah terima kasih kalau kamu mau bunuh saya. Jadi tanpa repot-repot saya harus bunuh diri. Gitu. Bunuh, tak serahkan leher saya ini. Sampai mati. Kalau bisa sampai mati, benar-benar sampai patah, sampai terlepas dari batang ini. Bagi Tuhan. Preman itu malah jawabnya, dia diem cuma ngeliatin aku, katanya aku baji gila. Ya aku nggak gila. Kalau kamu mau bunuh, bunuh. Terima kasih malah. Ya saudara, aku juga, karena pengalaman saya juga waktu itu memang saya pernah berusaha untuk bunuh diri juga. Di sini saya untuk potong ini pakai peso, pernah saya lakukan juga, tapi nggak berhasil ternyata. Yang kedua ini mau dibunuh, terima kasih banget malah saya mau dibunuh. Nggak pernah takut dengan kamu saya untuk mati. Percuma juga hidup. Buat apa? Gitu loh. Hidup jadi banjir kayak gini ya percuma juga. Kalau dia mati, kalau ada yang ngasih mau bunuh, bagus malah. Hingga akhirnya preman itu nggak jadi, malah kabur. Singkat cerita, juga sama teman-teman
saya dijauhi karena saya memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya dijauhi, saya dicemooh. Gitu. Sedih, saudara. Sedih. Teman yang tadinya akrab, semuanya menghindar. Semuanya menjauh. Gak ada yang peduli. Yang tadinya aku pikir dia baik, si A baik, si B baik. Ternyata pada saat kita jatuh, nggak ada satupun yang peduli. Mereka menghindar. Hingga suatu saat ada teman yang menawarin pergi ke luar Jawa. Pergilah saya keluar Jawa. Di luar Jawa, ya ketemu lagi dengan komunitas waria lagi, walaupun saya kerja di salon juga. Saya kerja di salon ini, yang sekarang saya lagi tinggali sekarang ini. 11 tahun yang lalu. Yang punya ini juga transgender juga. Begitu juga saudara-saudara, karena di sini di Lampung juga, di salon sini juga ternyata cobaan tuh lebih luar biasa lagi. Depan salon ini ada kedai tuak di situ. Jadi setiap malam akhirnya saya nongkrong di situ untuk minum tuak. Semakin pergaulan semakin kacau, pergaulan semakin kesini semakin nggak jelas. Tapi saya menikmatinya aja, karena memang yang hidup ini katanya harus dinikmati. Ya udah, saya nikmatin aja. Hingga suatu saat saya iseng-iseng bikin status di Facebook. Bikin status, terima kasih Tuhan atas rezeki yang kau berikan hari ini. Itu malamnya saya bikin status gitu. Nah, ada yang balas. Ada yang balas komen. Begitu aku baca, komenannya tuh menyakitkan banget. Manusia macam kamu tuh nggak pantas memanggil nama Tuhan, katanya. Kamu tuh nggak pantas, manusia kayak kamu itu punya Tuhan. Saya di situ sedih, saudara. Baper. Padahal cuma tulisan. Tapi saya berpikir terus. Sampai aku nangis. Kalau ingat ini aku selalu sedih. Tuhan, segitu hinanya aku, sebegitu nggak pantasnya aku untuk mengucap syukur. Apalagi mengenal Engkau, Yesus, Tuhan. Karena saat itu memang aku belum mengenal Yesus, cuma Tuhan aja yang aku sebut. Cuma Tuhan aja yang aku panggil. Di situ aku merasa benar-benar manusia yang paling hina. Karena omongan dari teman di medsos itu terbawa ke perasaan. Aku merasa itu orang yang paling hina. Orang yang udah hancur. Apa pantas saya punya Tuhan? Apa pantas saya menyebut nama Tuhan? Itu selalu terngiang dalam pikiran saya. Hingga suatu saat, akhirnya
Aku balik lagi ke Jawa. Di sana teman-temanku juga nggak ada yang menerima lagi. Lihat kondisi aku yang udah nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada satu orang pun yang tadinya teman dekat sekalipun nggak bisa menerima aku. Akhirnya aku pergi di kota, masih di Cilacap aja. Di situ ada teman yang baik, puji Tuhan. Di situ mereka ada yang nawarin aku untuk ke Kalimantan. Nah, aku yain aja lah, daripada aku nganggur, daripada aku mangkal, aku udah lelah, aku udah capek. Hingga suatu saat aku ditawarin ke Kalimantan, aku okein aja. Oke, saya siap berangkat. Nggak singkat cerita, sampailah aku di Kalimantan. Di Kalimantan ini juga aku dipercaya untuk memegang usaha salon orang Melayu. Kalau lumayan besar, saudara-saudara. Itu sampai banyak karyawannya juga di situ. Nah, pada saat udah di Kalimantan, saya merasa udah nyaman. Udah enak lah di situ. Karena lumayan juga nyari duitnya di sana. Murni uang di salon, bukan uang pangkalan. Saya bersyukur di situ. Hingga satu saat aku punya langganan cukur rambut. Di situ langganan salon. Dia nyampe salon tuh malam. Datang malam, terus tak tanyain, dari mana kak? Gitu. Terus dia jawab, habis dari gereja. Oh, terus temanku kebetulan ini cewek, kebetulan dia tuh Kristen gitu. Nah, dia orang Dayak asli. Namanya Mbak Nia. Masih ingat tuh Mbak Nia. Nah, Nia itu sahabat aku tuh di salon itu. Sama-sama karyawan di sahabat aku. Sampai akhirnya Nia ini pengen ibadah di gerejanya langganan saya itu. Akhirnya kita ditawarin ke sana, yaudah kalau mau ibadah ke sana gitu. Aku sama Nia, ya boleh yuk dicoba ke sana gitu. Nanti kapan? Ya besok malam ya kita ada acara gitu. Akhirnya malam. Setelah itu aku sama Nia tuh besoknya siap-siap. Setelah salon tutup, aku sama Nia tuh pergi. Dasar kami tuh anak-anak salon, otomatis kan tampilannya juga yang agak seksi, yang dandan gitu kan. Aku sama Nia ini berdua lah, bertiga sama langganan salonku itu. Mungkin begitu nyampe gereja, di salah satu gereja di Kalimantan itu, di Kalimantan Barat, aku pikir tuh yang kayak yang di mana? Di Semarang gitu. Yang orangnya ramah, sambutannya tuh baik gitu loh. Ternyata beda. Ya udah, akhirnya mungkin kayak si temanku Nia nggak jadi pusat perhatian karena dia perempuan. Nah, mereka itu yang menyorotnya tuh ngeliat aku tuh dari atas bawah gitu. Risih dilihatin sebenarnya kayak gitu, cuma ya tak cuekin aja lah, udah memang kodenya seperti ini gitu loh. Toh aku datang ke sini pengen ibadah gitu. Gimana sih ibadah di gereja gitu loh, aku pengen ngerti, pengen tahu gitu. Hingga sampai ibadah berlanjut, sampai kita beberapa kali ibadah, 2 kali ibadah di sana.
Di gereja tersebut kita ibadah. Setelah dua kali itu dengar selentingan omongan orang gitu loh. Si langgananku ini ditegur sama si mungkin teman-teman jemaatnya di sana. Ngapain sih kamu bawa banci ke sini gitu? Ngapain sih kamu bawa manusia kayak gitu, bencong kayak gitu dibawa ke sini gitu. Di situ saya merasa aduh nggak enak banget gitu loh. Ini loh ibadah, masa ya aku mau menghancurkan teman ibaratnya langgananku hanya karena itu. Saya nggak enak. Akhirnya ya udahlah kak, daripada kakak diomong kayak gitu, mending aku yang nggak usah ibadah aja, nggak apa-apa. Aku nggak berangkat aja, udah cukup 2 kali. Aku udah ngerti kayak gitu, ya udah cukup. Gitu. Akhirnya di situ aku udah nggak kesana lagi. Semakin larut aja dalam dunia salon itu, di salon itu. Sampai akhirnya aku di sana ada beberapa tahun lah, lumayan lama. Pas itu akhirnya karena ada masalah di keuangan salon, mungkin bosnya akhirnya salon ditutup. Akhirnya saya pulang ke Jawa. Begitu saya pulang ke Jawa, saya bingung lagi. Ya mau nggak mau, saya pulang ke rumah cuma sebentar, cuma ngasih duit sama mama. Setelah itu aku pergi lagi, aku nyari kos-kosan. Nyari kos-kosan yang dekat dengan pangkalan. Akhirnya mau nggak mau, aku kos lagi. Nah, pada saat aku mulai mangkal lagi, dan mangkal lagi, suatu saat ditawarin lah aku ke Bali. Ada yang nawarin. Sampai aku dijulukin si Bolang, Banci Petualang, terkenalnya. Karena memang saya suka mencoba sesuatu yang baru, keluar sana. Karena prinsipku itu adalah selagi aku masih bisa, selagi aku masih mampu, aku pengen menjelajah. Nah, aku ditawarin lah ke Bali dengan yang aku pikir Bali itu katanya enak gitu kan. Cuma untuk waria di Bali kurang di respon gitu, kayak masyarakatnya itu memang waria itu agak dikucilkan gitu. Makanya di Bali itu banyak kan yang gay, homoseksual tuh banyak banget di Bali gitu. Kalaupun ada waria paling mereka umpet-umpetan, sembunyi-sembunyi untuk keluar siang tuh sembunyi-sembunyi. Sampailah aku di Bali ketemu sama bosnya yang punya salon. Dia ngelihat aku juga agak gimana gitu loh, karena selama ini salonnya dia tuh belum pernah menerima waria. Sampai akhirnya aku ditawarin, boleh kamu kerja di sini, tapi kamu dengan berpakaian laki-laki gitu. Saya pikir, yang mending saya pulang daripada harus pakai pakaian laki-laki. Enggak gitu kan. Udah ngapain, gaji nggak seberapa, aku malu banget, nggak pernah terpintas aku jadi laki-laki tuh nggak terbayangkan. Aku dipaksa cuma karena kerjaan, aku dipaksa suruh pakai pakaian laki-laki. Enggak, mending saya pulang, nggak jadi juga nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya karena memang mungkin bosnya lihat skillku, akhirnya aku diterima pengecualian aku katanya. Selama ini memang belum ada karyawannya itu waria, hampir semuanya kebanyakan gay dan perempuan yang karyawan di situ.
Tapi ya gitu, karena memang saya dari awal udah di doktrin kayak gitu, jadi saya sendiri memang merasa nggak nyaman, nggak betah. Saya nggak betah. Akhirnya dengan ada modal sedikit, aku pulang ke Jawa lagi. Saya pulang daripada saya kerjaan nggak nyaman, nggak enak. Saya pulang ke rumah. Dikatain lagi sama orang-orang, balik lagi, pulang lagi. Nah, akhirnya aku balik ke rumah. Nyampe rumah, mamaku ya tetap menerima, karena bagaimanapun aku kan anaknya. Ya, puji Tuhan, kayak keluarga aku tuh nggak pernah mengintimidasi aku. Mereka selalu mendukung, karena intinya aku tuh nyari duit gitu. Mereka pikir nggak mau dia mau berbuat apa, yang penting aku tuh nggak nyusahin tetangga, nggak nyusahin lingkungan ibaratnya. Yang penting aku mau ngapa-ngapain tuh di luar dari lingkunganku gitu loh. Akhirnya aku ada temen lagi waria senior di Cilacap, ketemu, terus dia bilang gini, apa kamu nggak pingin buka usaha lagi gitu loh, tapi usaha yang di luar ini, apa, ngontrak lagi lah kamu ibaratnya gitu. Wah, aku udah capek gitu kan, udah capek nih, saya udah capek. Enggak, kamu tuh sayang, kamu tuh masih muda katanya gitu, kamu tuh ibaratnya masih usia produktif gitu. Aku dikasih support gitu, ya mau nggak mau lah, katanya sayang kepintaranmu, sayang skillmu kalau nggak dipakai gitu. Oke, akhirnya saya siap, punya modal dikit-dikit, saya kontrak. Nah, saya mulai usaha lagi di situ, mulai dari nol lagi. Nah, pada saat aku udah mulai bangkit lagi di kota itu, udah lumayan rame gitu. Yang tiap harinya, tapi tetap tiap malamnya selalu kadang nyari hiburan, ya nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu kan, masih salon tutup nongkrong sama teman. Hingga suatu saat teman waria senior ini yang ngasih support aku tuh bilang sama aku gitu loh. Itu tahun 2016. Dia bilang, apa, kamu mau nggak ke gereja gitu loh kan. Aku nanya sama kamu, kalau apa, agama kamu itu apa sih sebenarnya gitu. Ya kalau masalah agama saya Islam di KTP gitu kan, tapi sebagai orang Islam saya nggak pernah ke masjid. Gimana mau ke masjid, kondisi saya seperti ini kan nggak memungkinkan banget gitu loh. Dengar dari sana-sana aja, yo nggak ada sih ya banci waria tuh masuk ke masjid, ibadah di masjid, ya sholat Jumat segala macam, nggak ada gitu lah. Kalau kamu ke gereja mau nggak gitu. Nah, pikiranku lagi senang, sukacita, aku suka banget ada kabar gitu, kayaknya adem gitu deh, baru ngomong ke gereja aja ini udah adem. Gerejanya di mana? Itu dekat dari sini kan gitu, dekat dari sini, nanti kalau mau kita berangkat bareng, tak jemput besok gitu, pas minggu ibadah kita. Pikiranku waktu itu, aku pengen punya tempat ibadah gitu loh. Aku ibaratnya apa ya, biar seperti orang-orang lain, biar seperti orang-orang di luar sana yang bisa beribadah setiap
hari ini, setiap hari itu, gitu loh, punya tempat ibadah. Gitu. Pikiranku gitu. Nah, sampai akhirnya Minggu udah siap-siap nih pagi. Udah dandan, udah cantik, udah seksi. Temanku sendiri aja heran, gila kamu mau ke gereja kayak gitu lah, gimana? Gitu loh kan. Aku mau kerja, aku mau ngadem, ibaratnya aku mau ibadah. Gitu kan aku. Ya aku adanya seperti ini, seperti ini. Aku nggak mau tak bikin-bikin yang gimana-gimana, enggak, ya inilah aku gitu loh, dengan semua kekuranganku gitu. Sampai akhirnya aku nyampe ke gereja. Ya, sampai di gereja, di situ aku merasa luar biasa. Sambutan di sana tuh, di gereja tersebut tuh hangat, penuh dengan sukacita, mereka menyambut. Terus Bapak Gembala juga gitu loh, asik mereka. Di situ aku menemukan kenyamanan nih, enak ya di sini gitu kan. Aku nyaman di situ. Begitu aku masuk ke ruangan gereja, aku duduk di situ, aku lihat mereka itu rapi-rapi pakaiannya, aku lihat kanan kiri, ih luar biasa. Aku bisa, terus aku lihat diriku sendiri, kok aku kayak gini gitu kan. Tapi nggak masalah menurut aku, karena ya inilah aku apa adanya gitu loh. Mereka yuk saya gitu. Hingga pada ada puji-pujian gitu, teman pujian yang singernya itu angkat tangan segala macem. Aku menikmati pujian-pujian itu. Kalau disuruh angkat tangan ya aku angkat tangan aja. Aku menikmati setiap lirik-lirik lagu tersebut gitu kan. Aku menikmati masih firman Tuhan, ada firman Tuhan, aku menikmati. Aku masukkan ke dalam hati ini firman Tuhan tuh. Begitu seterusnya. Saya sampai akhirnya, sekalipun teman saya nggak berangkat, saya bisa berangkat sendiri ke gereja tersebut. Karena ada kerinduan di situ, kerinduan sama teman-teman jemaat di situ, gitu. Terus aku juga merasa bangga. Aku merasa seperti aku punya Tuhan, gitu loh. Aku seperti manusia, gitu. Bener. Aku merasa seperti manusia. Beda dengan yang dulu. Akhirnya aku punya Tuhan. Akhirnya aku punya tempat ibadah. Hingga segala kegiatan di gereja tersebut saya selalu ikuti. Ibaratnya petua dari Pak Gembala, aku harus selalu baca firman Tuhan dari mulai Kejadian. Aku selalu ikuti juga. Setiap malam aku selalu ikuti. Setiap malam selalu aku baca firman Tuhan, walaupun itu cuma satu ayat. Pelan-pelan aku nikmati. Aku nggak mau buru-buru seperti baca koran, baca cerita. Satu ayat, 2 ayat. Udah cukup dulu. Itu benar-benar aku resapi banget tuh dari Kejadian. Setelah aku aktif di gereja, pelan-pelan ini, aku mulai, dalam hati ini mulai berontak, gitu loh. Mulai berontak pada saat teman-teman mengajak untuk ngeluyur, nongkrong bareng, saya udah nggak mau. Enggak lah, saya sibuk, saya ngantuk, saya tidur. Hingga akhirnya saya teman-teman itu udah malas ngajak aku keluar. Di situ aku semakin dekat
semakin aku habiskan waktuku untuk di salon dan ibadah dan kegiatan gereja lainnya. Nggak pernah aku keluar-keluar lagi. Sampai pada suatu saat aku ibadah di gereja tersebut ini ibaratnya 2 kali Natal 2016 sama Natal 2017 itu masih pakai pakaian perempuan gitu. Hingga 2018 pas bulan Mei, kalau di gereja kami itu GPD itu ada hari Pentakosta, doa 10 hari. Di situ saya mulai getol lagi tuh baca-baca firman Tuhan. Nah, pada saat saya baca firman Tuhan, dari belum nyampe wahyu, aku ada yang aku ibaratnya ini dan ini ada yang ngetakin kamu buka wahyu coba gitu kan. Kamu buka wahyu. Nah, tangan ini langsung buka aja, otomatis aja nih, otomatis. Begitu aku bawa wahyu langsung ke halaman di mana mataku ini langsung tertuju pada Wahyu 3 ayat 19 di situ. Aku kaget di situ. Barang siapa ku kasihi, maka ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya nangis, saudara-saudara. Tuhan, apa ini Tuhan? Apa maksudnya ini? Itu jauh, nusuk banget ke sini. Nusuk. Ada perasaan yang nggak bisa diungkapkan. Itu cuma saya bisa nangis dengar firman itu. Hingga sampai aku terbawa tidur. Itu masih nangis. Sampai akhirnya pagi aku beres-beres salon biasa. Udah beres-beres gitu, aku masuk ke kamar. Rencananya aku mau beres-beresin kamar. Nah, begitu aku masuk ke kamar, aku tuh ngeliat pakaian perempuan. Pakaianku yang perempuan-perempuan itu, pakaian perempuan itu, aku bencinya setengah mati. Ini kenapa sih? Ada pakaian kayak gini di sini, gitu. Nggak pantas ini di sini. Aku benci banget nih. Mata ini secara refleks ini akhirnya tanganku ini tak ambil semua tuh baju-baju perempuan, tak masukin ke dalam karung. Tak masukin ke dalam karung deh. Udah nggak pantas ini baju-baju kayak gini di sini, ngapain gitu kan. Nah, udah masuk karung, udah tak taruh gudang. Nah. Sampai akhirnya aku pergi ke depan, ke salon. Nggak tahu kenapa ini, tangan juga gerak sendiri. Akhirnya aku gunting rambut nih, rambut panjang tak gunting sendiri, tak pakai clipper itu. Ini, potong pendek. Nggak sadar, gitu aja, ngalir aja. Ya. Begitu selesai potong rambut, saya balik ke dalam, mandi. Udah mandi, balik lagi ke kamar, baru saya sadar, kaget, tertegun juga sih. Loh, terus
aku mau pakai baju apa ini gitu kan, karena memang bajuku sudah tak masukin semua ke karung gitu. Ada perasaan, ih gimana ini ya. Akhirnya aku telepon keluarga pastori di situ. Aku ceritakan bahwa aku seperti ini, aku tiba-tiba potong rambut, aku tiba-tiba apa, mataku tuh benci banget namanya lihat baju-baju perempuanku itu tak masukin karung. Nah, sekarang aku nggak bingung mau pakai baju apa gitu kan. Di situ puji Tuhan keluarga pastori nganterin baju baju dan celana buat saya ganti. Di situ saya merasa seger. Di situ saya baru ibaratnya kayak baru lahir gitu loh, kayak tapi masih lemah gitu. Seger gitu. Nah sampai akhirnya begitu aku udah pakai pakaian laki-laki nih, di sini tuh beda, ada suara-suara yang nggak jelas. Kebetulan waktu itu aku mau ke warung. Nah pada saat aku mau ke warung, omong-omongan di sini tuh nggak enak banget gitu loh. Kamu nggak mungkin pede, kamu nggak mungkin berani keluar dengan gaya kamu seperti itu. Kamu kira pantas apa? Gitu. Enggak. Aku tuh kayak orang, ibaratnya mungkin kayak orang gila apa ya, bisa ngomong sendiri. Aku jawab lagi, siapa bilang aku nggak kuat? Aku kan punya Tuhan Yesus, gitu kan aku. Pasti aku mampu. Ngapain aku malu? Gitu. Mungkin bagi kamu nggak pantas, tapi Tuhan tuh nggak melihat fisik. Aku bilang gitu. Yo, kuat nih aku pergi keluar. Keluar ke warung, ya orang-orang di warung, tetangga juga heran gitu loh. Tapi mereka nggak berucap, cuma mereka melihat aja gitu loh. Mereka nggak komen, nggak apa, cuma ngelihat dari jauh mungkin loh. Oh, tampilannya kayak gitu mungkin mereka. Nah begitu saya sampai salon lagi, ketemu lagi nih ya, sama yang bisikan tadi ngomong ya. Ya aku jawab lagi, kuat kan, berani kan? Tuhan Yesus kan hebat gitu kan. Karena memang selama ini Tuhan Yesus yang selalu memberi aku kekuatan gitu loh. Jadi pada saat apapun juga Tuhan tuh selalu ada buat aku. Gitu. Pada saat aku dihina, pada saat aku dikatain aku masuk ke gereja gitu kan sama orang-orang, ya biarin aja. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus ada di belakang aku, Tuhan Yesus ada melindungi aku gitu. Sampai akhirnya aku dengan pakaian laki-laki itu pas tanggal 10 Mei aku berubah. Jadi tanggal 11 Mei-nya aku ulang tahun yang ke-40. Jadi itu kado terbesar dari Tuhan buat aku di usia aku yang 40 tahun. Aku benar-benar bisa merasakan jadi laki-laki yang sejati. Setelah aku kehilangan beberapa tahun, 22 tahun. 22 tahun. Aku hidup dalam dosa. Aku hidup dalam suatu kesalahan. Akhirnya dalam usia 40 tahun aku kembali lagi. Dan Tuhan memang tidak pernah terlambat untuk menolong. Aku berterima kasih banget sama Tuhan. Nggak sampai di situ. Justru pada saat aku sudah berubah, teman yang tadinya mengajak aku ke gereja ngasih tahu, ini loh
gerejamu, ini loh tempat ibadahmu. Dan begitu aku berubah, teman itu justru meninggalkan aku. Dia nggak terima. Aku sedih di situ. Sedih banget. Kenapa sih? Dengan perubahanku, kenapa justru malah aku dijauhi? Justru malah temanku sendiri, teman dekat sendiri. Katanya aku nggak pantas lah. Karena badan aku udah seperti perempuan. Maaf kata, tete udah besar, pinggul udah besar. Semuanya udah, ibaratnya suruh jadi laki-laki itu udah nggak pantas, sebagai budi laki-laki itu nggak pantas. Itu menurut manusia. Gitu loh. Itu awal mulanya. Pada saat aku berubah, yang aku pikir tadinya ini udah aman, ternyata enggak. Masih aja ada bulian-bulian di luar sana. Aku juga manusia yang punya rasa gitu. Karena aku sadar aku bukan orang yang benar. Aku manusia penuh dengan dosa gitu kan. Sama aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus, kenapa harus aku sih Tuhan? Kenapa harus aku yang kau selamatkan? Kenapa bukan orang di luar sana? Kenapa bukan gay-gay itu? Kenapa bukan banci-banci yang, maaf kata tetenya itu masih sumpelan, yang masih kaleng, yang pada saat berubah jadi laki-laki lebih pantas karena badannya itu masih laki-laki. Loh saya Tuhan, saya udah hancur begini, sudah hancur, udah gak pantas. Kenapa masih kau selamatkan? Itu pemberontakan dengan bulian itu. Di luar sana orang membuli, puas mungkin dengan bully. Padahal di sini aku, aduh Tuhan, aku kembali lagi ke dimana inget dosa-dosaku dulu. Aku yang udah kotor begini Tuhan, aku yang udah hancur. Begitu banyak dosaku, sampai badan ini pun udah gak pantas, udah gak layak. Kenapa masih Engkau selamatkan Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Tapi aku ingat lagi dengan Wahyu 3 ayat 19 itu. Aku baca firman itu lagi. Oh iya, barang siapa ku kasih, ia akan kutegur dan ku hajar. Gitu. Ya udah, akhirnya firman itu yang membuat aku kembali kuat lagi, kembali aku tersenyum lagi, gitu loh. Karena Tuhan selalu ada di depan saya, Tuhan akan selalu melindungi saya, apapun yang terjadi. Dan saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, gitu. Hingga sampai akhirnya tahun yang masih di 2018 juga, September, saya dibaptis. Saya dikasih nama baptisan Yohanes. Setelah itu, setelah dibaptis, aku pikir ya kayak tadi lagi, udah selesai. Ternyata belum, teman-teman, saudara-saudaraku, belum. Pada sudah dibaptis, ujian tuh semakin berat, tantangan tuh semakin berat, ekonomi lagi yang dihancur.
masalah ekonomi lagi. Begitu aku tahu, begitu mereka tahu, pelanggan-pelangganku tahu bahwa aku berubah jadi laki dan aku ikut Yesus. Pelanggan-pelangganku yang dulu yang setia, mereka mulai meninggalkan salonku, nggak pernah lagi ke salonku. Akhirnya salonku, usahaku sepi. Tapi aku tetap bersyukur, nggak apa-apa, gitu kan. Aku baru berpikir, oh mungkin ini cara Tuhan untuk bisa pikul salib. Gitu. Cara Tuhan pikul salib memang berat, gitu kan. Tapi ya itu ekonomi lagi yang diajar, gitu loh. Sampai aku benar-benar collab lagi usahaku, hancur lagi usahaku, bingung lagi. Tapi puji Tuhan, aku selalu bersyukur, gimana pun juga aku masih bisa, untuk hari-hari aku masih bisa makan. Dengan bangun tidur aja udah masih bisa bernafas, bisa melihat dunia. Itu ucapan syukur yang luar biasa. Aku selalu tersenyum. Tapi kalau melihat kondisi usaha, ya gitu, mikir lagi. Tapi saya nggak takut, karena saya percaya ada rencana Tuhan di balik ini semua. Gitu. Terus sampai akhirnya aku balik ke rumah lagi. Aku bareng sama mamaku lagi. Pada saat saya berubah udah jadi laki-laki kayak gini, keluargaku mereka menyambut gembira gitu loh. Ya selalu saya mencoba untuk ini loh, karena Tuhan Yesus gitu loh. Karena mamaku sendiri juga taunya Kristen gitu, nggak tahu Tuhan Yesus apa. Saya selalu menyampaikan itu, bahwa ikut Tuhan Yesus itu enak, Tuhan Yesus itu begini, gitu kan. Hingga setiap kali mamaku sakit apa gitu kan, pasti mamaku yang pijitin aku dong gitu, doakan aku. Di situ aku mulai belajar untuk mendoakan mamaku, biar mamaku tuh diangkat penyakitnya sama Tuhan Yesus gitu kan. Ya puji Tuhan, setiap kali aku mendoakan mamaku sehat. Aku sehat. Puji Tuhan, aku suka di situ. Aku bersyukur. Tuhan tunjukkan keajaibannya di situ. Dan cukup sampai di sini dulu kesaksian singkat saya. Karena kalau itu masih panjang banget ceritanya. Dan mujizat-mujizat Tuhan tuh dalam hidup saya tuh luar biasa. Mulai dari keluarga saya yang mama saya sakit, adik saya sakit, gitu kan. Saya berusaha untuk berdoa buat mereka. Kalau kira-kira saya nggak sanggup, saya panggil Bapak Gembala untuk kita berdoa, untuk kita mendoakan. Itu saudara-saudara, kesaksian saya singkat ini penuh dengan kekurangan. Haleluya. Karena saya berawal dari yang ibaratnya orang yang nggak berpendidikan lah gitu. Semoga kesaksian saya ini memberi manfaat dan berkat bagi teman-teman semua di luar sana. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa sekali. Ya, Mas Rito mengalami kuasa yang ajaib dari Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupannya dihancurkan setan selama puluhan tahun.
dari seorang laki-laki, karena setan itu memang seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan, bahwa setan itu adalah pribadi yang sangat jahat. Dia menjahati setiap kehidupan manusia. Dia merusak setiap kehidupan manusia. Dia membuat hakikat manusia itu menjadi berubah. Dan Tuhan Yesus baik, dengan kasih-Nya seorang yang sudah mengalami transgender, artinya mengalami peralihan kehidupan dari kehidupan yang sesungguhnya sebagai seorang laki-laki, tapi setan telah merusak selama puluhan tahun. Dan apa yang disaksikan oleh Mas Rito adalah satu keajaiban yang luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan sangat terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan, karena betapa dahsyatnya Tuhan yang telah mengembalikan rancangan yang semula, mengembalikan ciptaannya menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang dialami oleh Mas Rito. Dan saya percaya ada begitu banyak teman-teman yang akan diberkati dengan kesaksian ini. Dan juga sekaligus saya berharap kepada teman-teman semua, bagi Anda yang mengalami hal yang sama seperti yang telah terjadi di dalam kehidupan Mas Rito, di mana tadinya dia pelaku LGBT atau homoseksual, Anda pun bisa berubah. Anda pun bisa mengalami kuasa Tuhan. Yang penting datang kepada Tuhan. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan bisa mengubahkan kehidupanmu. Nah, yang disayangkan bahwa saat ini banyak orang menganggap LGBT, homoseksual, atau lesbian itu adalah hal yang biasa. Tidak, saudaraku. Itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang sangat mempermalukan Tuhan. Karena Anda diciptakan itu tidak mungkin salah, Tuhan itu tidak mungkin salah produksi. Kalau dari awal Anda diciptakan laki-laki, maka seharusnya Anda itu laki-laki. Kalau hidupmu diciptakan keluar dari rahim ibumu sebagai seorang wanita, itu seharusnya sampai kapanpun Anda itu sebagai seorang wanita. Karena itulah ketetapan Tuhan dan itulah ciptaan Tuhan. Tapi setan itu jahat dan dia merubah. Jadi ini bukan hal yang biasa, teman-teman. Ya, bayangin saja. Saya mau beri ilustrasi sedikit. Binatang yang tidak punya pendidikan, binatang yang tidak punya agama, yang tidak punya budaya, yang tidak punya keahlian yang memadai. Tapi binatang pada saat mereka mau berkelamin, itu mereka tahu lawan jenisnya. Tapi bayangkan seorang manusia yang dibekali dengan akal budi, dibekali dengan pendidikan, dibekali dengan budaya, bahkan dibekali dengan agama, dibekali dengan iman. Kok bisa, maaf ya, kok bisa kalah binatang gitu loh. Saya melihat belum ada satu ekor binatang pun yang pada saat mereka mau berkelamin, mereka salah sasaran, artinya mencari yang sejenis, tidak ada. Mereka tahu lawan jenisnya yang mana. Kok manusia kok bisa sampai begitu rusak? Nah, apa yang dialami oleh Mas Rito ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, kasih karunia Tuhan turun di dalam kehidupan beliau, dan saya percaya bahwa bukan hanya untuk Mas Rito, siapapun Anda yang mendengarkan kesaksian ini, kalau Anda mengalami hal yang sama, mungkin Anda LGBT juga sebagai lesbi atau homo, Anda punya kesempatan yang sama. Kalau Mas Rito ditolong Tuhan, Anda pun akan ditolong Tuhan. Kembalilah teman-teman. Jangan membiarkan dirimu diperbudak oleh setan, karena setan itu akan membuat hidupmu, maaf ya, mengalai binatang, kalah binatang ya. Tadi saya sudah katakan, binatang itu walaupun makhluk yang begitu rendah, tetapi mereka tidak salah alamat pada saat mau berkelamin. Ya, saya berdoa ya, supaya kasih karunia Tuhan yang dialami oleh Mas Rito bisa juga dialami oleh teman-teman yang lain. Dan amin. Saya terkagum-kagum dan sekali lagi terima kasih buat Mas Rito, puji Tuhan,
Luar biasa perbuatan tangan Tuhan yang sudah mengubahkan Anda. Saya berharap Anda terus kuat dan mencari persekutuan komunitas yang dimana imanmu bisa dibangkitkan, imanmu bisa dikuatkan, pemahamanmu akan kebenaran itu bertumbuh dengan sungguh-sungguh, ya. Maju terus dan jangan pernah mau diarahkan setan atau diintimidasi atau diarahkan setan untuk hal-hal yang membuat hidupmu kembali jauh daripada Tuhan. Dan bagi teman-teman juga yang menyaksikan acara ini, terima kasih buat semuanya. Kami berdoa buat Anda semua supaya kebaikan Tuhan buat kehidupan semua teman-teman bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Dan bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Mas Rito, ya, supaya Mas Rito bisa eksis di dalam kehidupannya dan juga dia, saya lihat mencintai Tuhan dan mau melayani Tuhan. Bisa dukung Mas Rito, ya. Nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, bagi semuanya sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.